Dia tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bunda-bunda lagi apa nih? Kalau hari Minggu begini biasanya liburan atau tetap di rumah mengerjakan pekerjaan rumah yang segunung? Komen di bawah ya Bunda. Mas, kok uangku berkurang banyak? Kamu yang pakai ya? Tanyaku ke Mas Ilham. Iya, aku yang pakai. Kenapa sih emangnya? Jawabnya tanpa menoleh ke arahku. Matanya tetap fokus menatap layar ponsel. HP-nya dalam keadaan miring. Sudah pasti dia sedang bermain game online. Karena emosi, HP itu langsung kurebut darinya. Kamu bisa gak sih mas kalau diajak ngomong, itu lihat ke aku. Aku sedang marah. Ini masalah besar. Kenapa kamu seperti menyepelekan? Uangku kamu kemanakan mas? Uang 10 juta yang aku tabung dengan susah payah. Aku kumpulkan sedikit demi sedikit. Yang aku kumpulkan dari gajiku sendiri. Kamu pakai seenaknya tanpa seizinku. Kamu kemanakan uang itu mas? Apa sih kamu marah-marah? Sini HP-ku. Bentak Mas Ilham. Bukannya menjawab pertanyaanku, dia malah meminta agar aku mengembalikan ponselnya. Jawab dulu pertanyaanku, kamu kemanakan uang itu? Aku bertanya dengan nada yang semakin tinggi. Emosiku tidak bisa dikendalikan lagi. Aku benar-benar murka. Kenapa bisa dia memakai uangku seenaknya begitu? Lebih banget deh kamu, Rin. Aku cuma minta sedikit untuk anakku. Jawabnya. Kemudian dia merebut HP itu dengan kasar. Apa? Untuk anakmu? Gak salah dengarkah aku? Itu uangku loh mas yang kamu ambil, bukan uangmu sendiri. Kenapa bisa untuk anakmu kamu minta aku? Pakai uangku tanpa izin lagi. Gak waras kamu mas. Aku menunjuk dia, karena sekarang HP itu sudah di tangannya lagi. Dan dia mengotak-atik ponselnya, entah apa yang dia buat di sana. Kamu kan istriku, jadi tanggung jawab anakku, juga jadi tanggung jawab kamu kan? Masa gitu aja gak paham? Mas Ilham menatapku tajam. Urat-urat di lehernya juga menonjol semua. Dia terlihat begitu marah. Kenapa dia yang marah? Seharusnya kan aku. Gila kamu ya mas? Sejak kapan? Seorang istri ikut tanggung jawab terhadap anak yang dibawa oleh suaminya. Gak ada mas sejarahnya. Anak kamu ya tanggung jawab kamu. Selama ini kamu nafkahi aku aja tidak seberapa mas. Malah seenaknya kamu ambil uangku tanpa izin. Terus, apa kebutuhan anakmu sebesar itu? Sampai 8 juta? Kebutuhan anak usia berapa mas sampai 8 juta? Anakmu aja masih kecil. Gak masuk akal ini. Sudahlah mas jujur saja. Kamu kemanakan uang itu? Nada suaraku sedikit kurendahkan. Ya mungkin dengan begini, dia bisa mengakui dan jujur. Yaitu untuk anakku. Emang kamu pikir kebutuhan anak sekarang itu sedikit? Banyak. Makanya aku belum mau kita punya anak dulu. Ngurusin satu anak aja. Aku sudah habis banyak uang. Apalagi kalau punya anak lebih dari satu. Gak kebayang deh, sebanyak apa biaya yang harus aku keluarkan setiap bulannya. Jawabnya. Enak banget ya mas kamu ngomong. Sementara uang yang keluar aja pakai uangku bukan uang kamu. Rumah tangga juga selama ini pakai uangku. Kamu gak pernah nafkahin aku mas. Apa kamu lupa? Atau pura-pura lupa? Jadi maksud kamu suruh kerja, ngumpulkan uang sedikit demi sedikit. Terus setelah banyak, kamu pakai untuk anakmu. Sementara aku gak boleh hamil. Gitu mau kamu mas. Gak manusia aku rasa kamu mas. Kalau manusia itu punya hati, punya pikiran. Tapi ini kamu apa? Gak punya. Suaraku meninggi lagi karena mendengar ucapan Mas Ilham yang keterlaluan. Apa sih Rin? Kamu itu terlalu berlebihan. Aku cuma pakai uangmu 8 juta aja untuk anakku. Kamu marah-marahnya gak jelas gini. Kalau memang nanti sudah waktunya punya anak, aku akan izinkan kok. Udah tenang aja. Lagi-lagi dia menggampangkan dan mengentengkan suatu masalah. Setelahnya Mas Ilham pergi begitu saja. Entah dia mau kemana. Aku yang sangat sakit hati hanya bisa duduk, menangis, meratapi nasibku yang begitu sial. Kugaruk kepalaku yang terasa sakit. Pusing sekali aku memikirkan semua ini. Kenapa bisa aku menikah dengan laki-laki seperti dia? Dulu dia terlihat sangat baik. Tapi, baru juga 6 bulan menikah. Kenapa jadi gini? Ya,
Aku memang menikah dengan seorang duda yang memiliki satu anak perempuan. Sebelumnya aku sudah kenal dengan mantan istrinya dan juga anaknya. Sebulan sekali anaknya main ke rumahku. Aku senang-senang saja, karena memang aku sangat ingin punya anak. Tapi Mas Ilham tidak mengizinkan, dengan alasan, punya anak itu kebutuhannya besar, butuh biaya yang banyak. Sementara gajinya sendiri, hanya cukup untuk membayar cicilan motor, kontrakan rumah, itu saja. Sementara untuk kebutuhan dapur itu pakai uangku. Mas Ilham mana ada memberi uang untukku untuk kebutuhan rumah atau keperluan pribadiku. Gak ada. Selama 6 bulan ini gak ada sama sekali. Dan aku berusaha untuk memahami. Aku mencoba untuk bersabar sampai cicilan motor itu lunas. Katanya kalau motornya udah lunas, dia akan memberi gajinya untukku. Ya aku mencoba bersabar. Dan aku tetap kerja keras. Bahkan aku menabung untuk masa depan kami berdua. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah mengambil uang itu. Uangnya memang aku simpan di rumah di dalam lemari. Mas Ilham tahu. Ya kau pikir dia tidak mungkin mencuri uangku kan? Karena dia suamiku. Dia juga tahu bagaimana perjuanganku menabung uang itu sedikit demi sedikit. Tapi gak kusangka. Secara diam-diam dia malah mengambil uang itu dan diberikan ke anaknya. Tapi kenapa banyak sekali? 8 juta. Untuk apa? Anaknya aja masih kelas 2 SD. Kebutuhan sebanyak apa yang dia perlukan? Sampai Mas Ilham tega mencuri uangku sebanyak itu. Kusudahi tangisku. Ku tarik nafasku dalam-dalam. Ku hembuskan pelan. Alhamdulillah bisa sedikit tenang. Aku harus cari tahu. Sebenarnya Mas Ilham mengambil uangku sebanyak itu untuk apa? Aku gak percaya kalau itu untuk anaknya. Pasti ada yang dia sembunyikan. Besoknya, aku bersikap biasa saja. Seolah kemarin tidak terjadi apa-apa. Walau hatiku masih sangat dongkol. Ingin rasanya masih mempertanyakan hal itu. Tapi kurasa percuma. Mas Ilham tak akan pernah jujur. Masak apa, Rin? Tanyanya lembut. Ya, memang begitu. Kalau kami habis berantem hebat, Mas Ilham meredakannya dengan bertanya menggunakan suara yang lembut. Nasi goreng? Jawabku singkat. Wah, enak nih. Aku mau dong, ambilin. Maaf ya yang kemarin. Aku janji, kalau motorku udah lunas, akan kuganti uangnya. Maaf ya, katanya. Ya, dia memang selalu meminta maaf jika berbuat kesalahan. Tapi kali ini tak bisa kutolerir. Maaf saja gak cukup. Kalau hanya dengan maaf, dia bisa seenaknya berbuat kesalahan lalu mengulangnya lagi meskipun dengan kesalahan yang berbeda. Aku yakin dia malah keterusan dan keenakan. Karena aku gak marah dan akan mudah memaafkannya. Soalnya ini bukan pertama kali. Di awal menikah dulu, pernah Mas Ilham meminta uang kepadaku 500.000. Katanya mau dikasih ke anaknya. Karena aku kasihan jadi ku kasih saja. Di bulan kedua menikah, minta uang 200.000. Bulan ketiga, 100.000. Memang gak banyak waktu itu. Jadi aku tidak masalah. Dan aku sebagai istrinya berusaha untuk membantu. Tapi yang di bulan ke-6 ini keterlaluan. Dia mengambil uangku sampai sebanyak itu. Tapi jika nanti, apa yang kupikirkan ini benar, ada sesuatu yang tidak beres. Maka gak basa-basi lagi. Aku langsung akan minta cerai. Untuk apa menikah kalau aku gak bahagia? Kuambilkan nasi goreng untuk Mas Ilham, kutuangkan ke piringnya. Tak lupa telur ceplok kuletakkan di atasnya. Makasih ya sayang. Aku minta maaf ya. Dia masih terus membujukku. Aku hanya mendam saja. Walau sebenarnya hati ini tak ikhlas untuk memaafkannya. Selesai sarapan, bukannya langsung berangkat kerja. Tapi dia malah meminta haknya sebagai seorang suami. Ya begitulah kalau habis marah. Mungkin dia pikir, dengan berhubungan, suasana akan kembali seperti semula, dan aku melupakan semuanya begitu saja. Mungkin biasanya iya, tapi kali ini enggak. Aku gak akan melupakan begitu saja. Makasih ya sayang, katanya sambil menciumku setelah selesai. Untung belum terlambat, masih sempat mandi lagi. Selesai bersiap, aku segera berangkat diantarkan oleh Mas Ilham. Ya, dia mengantarku terlebih dahulu baru dia berangkat ke tempat kerjanya. Aku kerja di sebuah pabrik. Gajiku 4 juta per bulan. Kalau gaji Mas Ilham, kerja di Indo April, sekitaran 3 jutaan.
Kadang aku berpikir, untuk apa ya aku menikah? Menikah bukannya bahagia atau dinafkahi, aku malah harus menanggung satu perut lagi. Belum lagi kalau dia minta uang untuk anaknya. Dipikir-pikir ya, aku yang rugi. Ya cuma dibayarin aja tempat tinggal sama suami. Selebihnya, aku yang memenuhi. Hari ini pulang kerja lebih awal dari jam biasanya. Aku berniat untuk membuntuti suamiku. Aku sewa seorang ojek untuk mengintainya. Kuintai dari tempatnya bekerja sampai akhirnya dia keluar. Dan benar kan, tidak langsung pulang ke rumah. Dia mau kemana ini? Kuikuti terus dia, sampai tiba di lampu merah. Kami berhenti, sama-sama menunggu lampu merah berubah menjadi hijau. Dia melajukan motornya lagi setelah lampu berubah jadi hijau. Kok jauh sekali dari tempat tinggal kami, dia mau kemana? Tunggu dulu, ini jalan ke rumah mantan istrinya. Oh, mungkin mau ketemu anaknya kali. Setelah aku perhatikan, ada bungkusan plastik juga di motornya. Mungkin itu jajanan untuk anaknya. Oh, nggak masalah lah. Yang namanya seorang bapak yang perhatian ke anak, pasti sangat senang kalau bisa ngasih jajanan ke anaknya. Tak lama kemudian, Mas Ilham sudah sampai di rumah mantan istrinya. Dari kejauhan bisa kulihat kalau anak dan ibu itu sudah menunggu Mas Ilham. Setelah motor berhenti, anak dan ibu itu naik ke atas motor Mas Ilham, melajukannya terus hingga entah mau kemana. Aku terus mengikuti mereka bertiga, hingga tibalah di sebuah taman. Melihat mereka bertiga jalan beriringan. Mereka tampak keluarga yang sangat bahagia. Tapi siapa sangka kalau laki-laki dan perempuan dewasa itu adalah mantan suami istri. Andai aku diizinkan punya anak oleh Mas Ilham, mungkin aku sudah hamil beberapa bulan. Tapi aku malah disuruh minum pil KB, supaya aku tidak hamil dulu. Karena dia pusing punya anak satu saja biayanya sangat banyak. Ketiganya jalan beriringan, dengan anak Mas Ilham di tengah, digandeng oleh kedua orang tuanya. Terlihat seperti keluarga cemara. Bahkan ada beberapa orang yang memperhatikan mereka. Ketiganya juga sesekali ngobrol, terlihat sangat bahagia. Karena di raut wajahnya ada senyuman dan sesekali tertawa. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka menemukan sebuah bangku yang kosong. Ketiganya duduk di sana. Aku mendekat. Aku bersembunyi di balik tanaman yang cukup rimbun. Sehingga mereka semua tidak menyadari kalau aku ada di sini. Kebetulan aku tadi meminjam jaket temanku. Dan memakai masker juga kacamata. Jadi, Mas Ilham tidak akan menyadari kalau aku mengikutinya. Awalnya, mereka berdua hanya ngobrol dengan anak mereka. Tidak ada obrolan yang berarti selain bercanda dan tertawa. Tentu aku cemburu, karena sudah lama suamiku tidak bisa tertawa seperti ini ketika bersamaku. Bahkan aku kadang suka bertanya-tanya, kenapa mereka bercerai kalau sebenarnya mereka bahagia saja? Mah, ada semut nih di pundak kamu. Sebentar, takutnya gigit. Terdengar suara Mas Ilham memanggil mantan istrinya. Kenapa masih Mama memanggilnya? Bukan nama. Iya, Mah. Hati-hati Pak, cepetan diambil. Kini suara putrinya yang menyahut. Makasih ya, Pak. Ucap wanita itu. Mantan istri suamiku. Iya, mereka benar-benar seperti keluarga cemara yang bahagia. Manggilnya masih Mama dan Papa, padahal keduanya sudah bercerai. Aku yakin itu karena memang sudah ada surat cerainya. Itu makanya aku dan Mas Ilham bisa menikah secara resmi. Dan mendapat surat nikah resmi dari negara. Apa mereka melakukan semua ini karena anak? Apa iya? Oh ya, makasih ya Pak. Uang yang kemarin benar-benar membantu aku banget. Kalau nggak ada kamu nggak tahu deh, aku bisa bayar hutangku atau enggak. Benar-benar udah jatuh tempo. Makasih ya Pak, sekali lagi. Aku kaget. Gimana nggak kaget? Ternyata uang yang dia curi bukan untuk anaknya, tapi untuk mantan istrinya. Enak banget kamu Mas, gak bisa dibiarin. Iya, sama-sama Mah. Cuman itulah yang bisa aku bantu untuk kamu. Kalau kamu gak bisa bayar hutang nanti anak kita gimana?
Kasihan juga kan Nabila, kalau sampai kamu didatangin orang, dimarah-marahin, nanti Nabila kena mental lagi. Jawab Mas Ilham dengan suara yang lembut. Aku yang mendengarnya langsung mengepalkan tanganku erat. Ingin rasanya langsung kulayangkan saja ini ke muka Mas Ilham. Tapi aku masih bersabar. Akan kudengarkan lagi. Sebenarnya selain dia mencuri uang itu untuk mantan istrinya, sejauh apa sih yang dilakukan Mas Ilham di belakangku? Iya Pak, aku tahu. Pasti kamu gak mungkin tega kan biarin anak kita tanpa aku. Sekali lagi makasih ya. Oh iya Pak, tapi boleh nggak aku minta uang lagi? Soalnya Nabila harus beli buku dan aku belum ada uangnya. Ada nggak 500.000? Apa? Dia minta uang lagi 500.000? Sebentar, ada kok. Ini. Kulihat Mas Ilham mengeluarkan dompetnya dan memberikan uang 500.000 ke ibunya Nabila. Halah ribet banget aku nyebutnya. Nama perempuan itu Rizka. Mas Ilham memberi uang ke Rizka. Seharusnya uang itu untuk aku. Kenapa dikasih ke perempuan itu? Aku nggak yakin kalau untuk beli buku. Buku anak SD harganya 500.000. Bukunya kayak apa bentuknya? Mahal banget. Makasih ya mas. Aku nggak tahu lagi kalau kamu nggak perhatian sama anak kita. Gimana nasib kami berdua? Manis banget mulut kamu Rizka. Mas, kalau emang kamu masih mencintai mantan istri kamu, kenapa kamu nikahin aku? Kamu berarti bohongin aku mas, tega kamu. Aku yang sudah nggak kuat, langsung keluar dari persembunyian. Ku datangi mereka berdua. Bagus ya mas, ucapku sambil melipat tangan di dada. Aku berdiri tegap di hadapan mereka bertiga. Rina, kamu ngapain di sini? Kamu jalan-jalan juga ya? Ini, aku ngajak Nabila. Nabila, ada Mama Rina. Salim dulu sayang. Raut wajah Mas Ilham sangatlah gugup. Bahkan bicara pun sampai terbata-bata. Nabila menuruti perintah ayahnya. Dia mencium tanganku. Seperti biasa, anak itu berlaku sopan. Aku senang. Nabila itu memang sopan dan ceria. Itu makanya, aku ketika Mas Ilham minta uang, kalau ada, ya aku kasih. Karena aku sayang sama Nabila. Sudah kuanggap seperti anak sendiri. Tapi ternyata malah ini yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nabila sayang, Nabila mau main perosotan nggak? Itu di sana perosotannya lagi sepi. Nabila bisa main sendirian sepuasnya. Nanti papa dan mama awasin dari sini. Ucapku lembut ke Nabila. Ya karena aku ingin mengamuk mereka berdua. Tak tega kalau Nabila mendengarnya. Mau mah? Nabila kesana dulu ya mah? Iya sayang, hati-hati ya. Kataku sambil mengelus kepalanya. Dengan senang Nabila berlari ke arah perosotan itu. Setelah kupastikan Nabila aman, langsung aku berbalik badan. Menghadap kedua orang tuanya. Bagus ya mas, kamu bisa dengan mudah ngasih uang ke mantan istri kamu ini. Berapapun yang dia minta kamu kasih. Tapi kamu tahu gak Rizka, uang yang dikasih ke kamu itu uang dari mana? Itu uang aku. Dengan susah payah aku nabung setiap bulan. Kusisihkan sedikit demi sedikit gajiku untuk masa depan aku dan dia. Tapi dengan mudahnya dia mencuri uang itu, terus dikasih ke kamu, dan cuma dapat ucapan terima kasih. Enak banget ya kamu Rizka. Udah jadi mantan istri, tapi masih dinafkahi oleh mantan suaminya. Sedangkan aku yang istri sahnya, gak pernah loh dinafkahi, cuma dibayarin uang kontrakan aja. Terus satu lagi, sama diantarin kerja naik motor dia. Sementara, makan mantan suami kamu ini, aku yang nanggung loh. Tapi enak banget ya, dia nyuri uangku dikasih ke kamu, dan kamu cuma ngucapin terima kasih. Sadar kalian itu bukan suami istri lagi. Harusnya kamu gak ngelakuin ini, Mas. Aku masih merendahkan suaraku. Karena ya itu tempat umum. Aku tidak mau kalau orang-orang tahu masalah kami. Meskipun aku sudah sangat emosi. Bisa saja sih aku permalukan mereka. Tapi di sini ada Nabila. Aku masih memikirkan mental anak itu. Nggak gitu, Rin. Aku nggak tahu kalau Ilham ngambil uang kamu. Aku memang minta tolong ke dia. Tapi aku nggak nyangka kalau dia nyuri uang kamu. Oh ya, nggak nyangka. Tapi kurasa kamu tahu lah berapa gaji mantan suami kamu ini.
Kamu juga tahu kan kalau dia masih punya cicilan motor? Kamu juga tahu kan kalau kami ini hidupnya masih ngontrak? Karena sebelum cerai dari kamu dia juga udah kerja di tempat yang sama. Berarti kamu tahu persis kan berapa gaji dia. Dan kamu dengan percayanya dikasih uang dia sebanyak itu? Hah? Kamu gak mikir? Oh bukan kamu gak mikir, tapi kamu gak mau mikir dan kamu gak mau tahu. Yang penting urusan kamu selesai. Gitu kan maksud kamu, Riz? Tega kamu ya, Riz, sama aku. Aku loh, Riz, yang susah payah nabung uang itu. Dan kamu enak banget ya pakai uangnya. Enak ya? Enak. Uang yang kamu dapat dari istri mantan suami kamu? Ya enak lah, gimana gak enak. Tinggal nerima dari mantan suaminya. Dikasih sukarela, terus cuma dibalas dengan ucapan terima kasih. Dengan alasan, takut nanti kalau nggak bisa bayar hutang anaknya gimana. Ada aku, Riz. Aku yang bisa jagain anak kamu. Bahkan aku lebih sayang anak kamu daripada kamu, Riz. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku nggak pernah gunakan seorang anak yang tidak tahu apa-apa untuk membohongi orang lain. Dengan alasan uang buku, minta uang ke mantan suami. Aku nggak pernah ngelakuin itu, Riz. Meskipun aku belum punya anak. Dan andaikan aku di posisi kamu, nauzubillah, aku nggak akan pernah ngelakuin itu. Rendah banget harga diri aku sebagai seorang perempuan kalau sampai aku begitu, Riz. Lebih baik aku usaha sendiri kalau memang aku butuh sesuatu. Bukan malah memanfaatkan keadaan dan merugikan perempuan lain. Sadar dong, Riz. Aku ini istri dari mantan suami kamu. Kamu sudah merugikan aku. Tega juga kamu, Mas. Gak punya pikiran kalian berdua. Suaraku sudah sedikit meninggi. Emosi sudah gak bisa ditahan lagi. Rin, jangan marah-marah di sini. Malu Rin dilihatin orang. Kata Mas Ilham. Biarin Mas. Biar mereka semua tahu gimana kelakuan kalian berdua. Aku gak peduli. Jawabku tegas. Mulai sekarang, aku gak mau lagi kamu tipu. Dan ingat, uang yang kamu pakai harus kamu kembalikan, Riz. Dan kamu, Mas, rumah tangga kita cukup sampai di sini. Aku minta cerai. Kalau kamu mau balikan aja sama dia. Gak usah anggap aku istri kamu lagi. Kalian berdua itu masih cocok kok. Karena sama-sama tukang bohong dan tukang tipu. Aku mengatakannya dengan suara bergetar. Meski aku akan menangis, tapi aku tahan. Aku tak mau terlihat lemah di hadapan mereka. Setelahnya aku berbalik badan, menghampiri Nabila. Nabila, Mama pulang dulu ya. Kamu jangan pulang sore-sore. Aku menyalimi Nabila, kucium keningnya, lalu berpamitan. Mama hati-hati ya, teriak Nabila. Iya sayang, jawabku. Rin, dengerin aku dulu Rin. Mas Ilham mengejarku. Dia berusaha menghentikan langkahku, tapi langsung kutepis tangan itu. Jelasin di rumah. Aku capek, bentakku. Kupikir Mas Ilham akan menyusulku setelah ku tepis tangannya. Tapi ternyata tidak. Dia malah kembali lagi ke mantan istrinya dan mengajak mereka berdua untuk pulang. Iya, Mas Ilham memilih mengantar mereka berdua daripada mengantarku pulang. Emang kalian cocok? Kenapa kalian cerai? Kamu hanya menyusahkanku, Mas. Kenapa kamu harus bawa aku di dalam cerita kalian? Sedangkan kalian aja bisa bahagia bertiga doang. Jahat kamu, Mas. Aku masih menunggu ojek yang hendak membawaku pulang. Nabila melewatiku. Dadah, Mama, katanya sambil melambaikan tangan. Kubalas lambaian tangannya. Sakit? Ya, sangat sakit. Bukannya memilih mengantarku, suamiku malah mengantar mantan istrinya. Aku sampai lebih dulu di rumah daripada Mas Ilham. Mungkin dia sedang berusaha menjelaskan ke mantan istrinya. Ya, kan mereka lebih berarti daripada aku. Aku masuk ke kamar, lalu mandi dan merebahkan tubuh di atas kasur. Hari ini lebih lelah daripada hari biasanya. Aku harus gimana ya Allah? Apakah keputusan yang aku ambil tepat? Aku gak rela. Aku yang berjuang, orang lain yang menikmati. Aku nahan-nahan diri buat beli skincare yang murah aja, supaya uangnya bisa ditabung lebih banyak. Tapi apa yang aku dapat? Aku malah kehilangan tabunganku yang susah payah aku kumpulkan. Tak lama kemudian,
Mas Ilham sudah sampai. Rin, aku bisa jelasin, Rin. Mas Ilham langsung duduk di lantai. Dia menggenggam tanganku erat. Rin, aku bisa jelasin, Rin. Bukan gitu maksudku, Rin. Aku cuman gak mau. Kalau sampai Rizka kenapa-napa, gimana Nabila? Iya, Mas. Aku tahu kok. Kamu cuman mikirin keadaan Rizka. Tapi kamu gak mikirin perasaan aku kan? Ya, Rizka lebih berharga daripada aku. Udah, kamu balikan aja sama dia. Aku mau minta cerai. Aku udah capek. Ucapku. Rin, gak gitu, Rin. Please. Gak gitu maksud aku. Mas Ilham masih berusaha memohon. Udah, Mas. Semua udah jelas. Pokoknya aku mau minta cerai. Aku gak kuat, Mas, menikah kayak gini. Kamu gak peduli sama aku selama ini, Mas. Yang kamu pikirkan cuman anak dan mantan istri kamu. Kamu gak mikirin perasaan aku sedikit pun. Sakit, Mas. Kulepaskan genggaman tangan Mas Ilham. Aku sungguh kecewa. Tolong lepasin aku, Mas. Aku gak sanggup. Kalau memang kamu lebih bahagia sama dia, sana aku gak ngelarang. Tapi aku minta satu hal. Kembalikan uang yang sudah dia pakai. Aku mau secepatnya uang itu ada di tanganku. Kalau enggak, aku bakal laporin dia ke penjara. Dengan tuduhan dia sudah mencuri uangku. Gak bisa, Rin. Kamu gak punya bukti. Hah? Kamu masih belain dia, Mas? Kamu masih belain dia dalam situasi seperti ini? Aku bisa aja, Mas, ngebuktiin semua itu. Mudah bagi aku. Aku aja bisa tahu. Sore tadi kamu kemana? Pergi kemana dulu dan gak langsung pulang. Aku aja bisa tahu, Mas. Apalagi cuma membuktikan bahwa dia yang mencuri uang itu. Mudah bagi aku, Mas, mudah. Aku geretak Mas Ilham. Agar dia tidak bisa menganggapku remeh. Aku bukan wanita yang bisa dia manfaatkan dengan mudah. Rin, kita bisa bicara ini di baik-baik kan? Gimana nanti kita menghadapi orang tua aku, Rin? Masa baru 6 bulan nikah aku udah cerai lagi? Tolong, Rin, jangan kayak gini. Peduli apa aku sama orang tua kamu? Kamu aja gak peduli sama aku. Kamu tahu kan aku yatim piatu? Aku gak punya siapa-siapa lagi untuk mengadu. Terus, urusanku sama orang tua kamu apa? Toh kamu yang buat masalah. Selama ini aku udah berusaha jadi menantu yang baik. Bahkan ibu kamu udah sayang banget sama aku. Karena dia bilang aku beda sama mantan istri kamu. Tapi apa yang kamu lakuin, Mas? Kamu malah nyakitin aku. Udah, keputusan aku udah bulat. Malam ini, malam terakhir aku tidur di rumah ini. Besok, aku akan keluar dan cari tempat sendiri. Keluar kamu dari sini. Aku gak mau kita sekamar. Rin. Ku dorong tubuh Mas Ilham hingga keluar dari kamar. Lalu ku kunci kamar ini dari dalam. Semalaman, Mas Ilham terus saja menggedor pintu, menyuruhku keluar, dan dia ingin bicara. Tapi sudah gak ada lagi yang perlu dibicarakan. Toh dia pasti mau bicara untuk hal-hal yang tidak penting. Dia akan ngeles ini dan itu, mencoba menjelaskan ini dan itu, dan menurutku itu gak penting lagi. Satu hal yang aku mau cerai. Keesokannya, baju sudah kubereskan semua. Sudah kumasukkan ke dalam koper. Aku siap berangkat. Tadi malam aku sudah bertanya pada beberapa temanku. Untungnya, ada kosan kosong di tempat mereka. Aku bisa masuk hari ini. Rin, jangan pergi, Rin. Mas Ilham mencegahku. Tapi tak aku pedulikan. Ojek yang aku pesan sudah menunggu di depan. Ayo Pak, jalan. Perintahku ke tukang ojek itu. Baik Mbak, tapi itu suaminya. Udah Pak, jalan aja. Di sepanjang jalan, aku terus menoleh ke belakang. Aku takut kalau Mas Ilham mengikutiku. Nanti dia akan menggangguku di tempat yang baru. Tapi untungnya, sudah beberapa kilo, dia tidak terlihat mengikutiku. Alhamdulillah sampai juga, gumamku. Aku segera turun, dan sudah ditunggu oleh teman-temanku. Rin, yang sabar ya, kata Dea dan Amel. Iya, aku sabar kok, insya Allah. Ayo, kebantu bawa barang-barangmu. Dea dan Amel dengan sigap membantu membawakan tas dan juga koperku ke dalam kamar. Ini kamar kamu, Rin. Semoga kamu betah ya di sini. Aku betah kok sama Dea, ya kan Dea? Kata Amel. Iya, kami betah di sini soalnya penghuninya ramah-ramah semua.
Dan yang penting perempuan semua gak ada laki-lakinya di sini, kata Dea. Iya, makasih ya. Aku bersyukur punya teman sebaik kalian. Aku ngekos di sana. Bayarnya per bulan, sebulan 500.000. Alhamdulillah, di sini jauh lebih baik daripada aku harus hidup bersama suami yang tidak bertanggung jawab. Waktu terus berlalu, tidak terasa sudah seminggu aku keluar dari rumah. Mas Ilham beberapa kali menelponku, tapi aku tolak. Dan sekarang nomornya aku blokir. Dia sempat beberapa kali ke pabrik juga mencariku, tapi aku tidak mau menemuinya. Kalau dia datang, aku memilih sembunyi-sembunyi agar dia tidak bisa bertemu denganku. Hari ini, aku izin. Aku tidak masuk kerja karena mau ke pengadilan. Aku akan mengajukan gugatan ceraiku. Seminggu kemudian, kami berdua dipanggil untuk sidang pertama. Di tahap mediasi ini, aku menolak untuk berdamai. Pokoknya aku nggak mau lagi. Sudah cukup. Aku sudah terlanjur kecewa. Tidak ada kata maaf atau kembali lagi. Nggak ada. Sidang kedua, Mas Ilham tidak datang. Dan ini sidang yang terakhir. Akhirnya yang kutunggu tiba juga. Hari ini adalah keputusan finalnya. Akhirnya aku resmi bercerai dari Mas Ilham. Dia juga sudah menjatuhkan talaknya kepadaku. Rin, panggil Mas Ilham setelah kami keluar dari ruang persidangan. Aku menoleh sebentar. Tunggu Rin, panggil Mas Ilham lagi. Rin, aku mau minta maaf. Aku nyesel Rin, udah ngelakuin ini sama kamu. Maafin aku ya Rin. Terus, aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Rizka mau ketemu. Kuturuti permintaan Mas Ilham. Aku mengikutinya dari belakang. Ya, aku tidak mau semotor. Aku memilih pesan ojek. Sesampainya di tempat yang dituju oleh Mas Ilham, ternyata ada Rina di sana, tapi dia sendirian tidak bersama Nabila. Rizka, ini Rina, kata Mas Ilham. Rin, aku mau minta maaf Rin. Maafin aku ya. Gara-gara aku rumah tangga kalian jadi hancur. Sama ini, aku mau kembalikan uang kamu. Sekali lagi maafin aku ya Rin. Rizka meminta maaf dan memberi amplop coklat ke aku. Ya, kami memang sudah sepakat. Kalau persidangan selesai, itu artinya hutang harus segera dikembalikan. Dan untungnya, Rizka benar-benar menepati janji. Sekali lagi maafin aku ya Rin, kata Rizka. Iya, aku sudah maafin. Jawabku lesu. Sebelum kumasukkan ke dalam tas, kuhitung uang itu terlebih dahulu. Aku harus memastikan kalau pas tidak ada yang kurang selembar pun. Setelah kupastikan pas, langsung kusimpan ke dalam tas. Lalu aku berpamitan dengan mereka. Aku mau langsung pulang. Lelah hari ini, karena sudah seharian di pengadilan. Kehidupanku setelah bercerai dari Mas Ilham, aku tetap bekerja seperti biasa. Aku malah jauh lebih semangat dan ceria. Tak ada beban pikiran lagi. Aku benar-benar lebih tenang. Dan kalian tahu, sebulan setelah aku cerai dari dia, ada sebuah akun yang menandai aku. Ternyata, dia menandai sebuah foto. Kalian tahu itu foto apa? Foto ijab kabul Mas Ilham dan Rizka. Iya, mereka balikan woi. Mereka menikah lagi. Emang bisa gitu ya? Tapi terserahlah. Bukan urusan aku. Aku memilih mengabaikan. Tak ada kepentingannya lagi kan denganku. Jadi untuk apa aku pikirkan? Waktu terus berlalu. Aku semakin bahagia. Dan hari ini, kalian akan dengar kabar baik. Aku dilamar oleh seorang pria yang sudah dekat denganku selama 6 bulan terakhir. Dia atasanku di tempat kerja. Ya, sekarang status kami samalah. Sama-sama duda dan janda. Kalau kalian tanya dirasa trauma gak sih nikah sama duda? Jawabannya enggak. Yang penting sudah aku cari tahu dulu bagaimana seluk-beluknya. Supaya gak menyesal seperti yang pertama kemarin. Yang sekarang ini, duda gak punya anak. Istrinya meninggal dunia. Ya, aku lebih tenang sih daripada yang kemarin. Istrinya masih hidup, punya anak lagi. Ya otomatis, sebagai seorang ayah kan harus bertanggung jawab terhadap anaknya meskipun udah bercerai. Sebenarnya dulu aku mendukung aja kalau dia emang mau bertanggung jawab. Andai dia tidak melakukan pencurian itu.
Tapi alhamdulillah sekarang dapat yang lebih baik. Dia bergaji lebih besar daripada Mas Ilham dulu. Bukan bermaksud membandingkan, tapi aku hanya bahagia dan bersyukur dengan apa yang aku dapat sekarang. Setelah beberapa bulan lamaran, kami pun menikah. Kalau dihitung dari aku bercerai dulu, baru setahun sih. Dan sekarang aku sudah menikah lagi. Nggak apa-apa kan? Kan sudah ketemu jodohnya. Jadi tidak masalah. Yang penting kami bisa bahagia. Setelah menikah, aku diajak tinggal di rumahnya. Di rumah yang dia miliki. Rumah perjuangan mereka berdua. Iya, dia dan mantan istrinya. Nama suamiku sekarang Rido. Istrinya meninggal karena sakit. Sakit kanker katanya. Dia sendiri sudah menduda selama 3 tahun. Dan aku baru setahun. Waktu pertama kali aku datang ke sini, foto-foto pernikahan mereka masih tertempel di dinding dengan rapi. Namun dengan hati-hati aku bilang ke Mas Rido, gimana kalau foto-foto ini disimpan saja? Dan dia setuju, dia mengerti perasaanku. Itulah yang aku cari dari seorang laki-laki, pengertian. Semua foto-foto kenangan mereka berdua, aku simpan rapi di dalam kotak. Aku simpan di dalam gudang. Di gudang itu ada lemari, yang memang khusus untuk menyimpan barang-barang yang cukup penting. Setelah menikah dengannya, aku tak diizinkannya bekerja. Aku disuruh di rumah. Kalau mau kerja, kerja dari rumah saja. Bisa berjualan online, atau nggak kerja juga nggak apa-apa katanya. Karena semua nafkah akan dia yang menanggung. Selain itu, supaya aku cepat hamil, karena memang kami berdua sudah sangat ingin sekali punya anak. Kami juga sudah sama-sama periksa, tidak ada masalah di antara kami berdua. Sekarang tinggal menunggu waktu, karena yang bisa memberi adalah Allah. Kami hanya tinggal berdoa dan usaha.